Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Karjianto, selaku Ketua Majelis Pembimbing Gusdepan 08285 08286 Pangkalan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-60. Marilah kita berbakti tanpa henti. Satya bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kak Karjianto hari ini bisa menyapa kembali peserta atau pemirsa yang ada di rumah untuk kegiatan obrolan madrasah. Dan hari ini adalah obrolan edisi spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pramuka di Indonesia atau Hari Pramuka yang ke-60 dengan tema berbakti untuk negeri, terutama di masa pandemik. Dan kali ini kita akan berdialog tentang bagaimana peran anggota Pramuka di masa pandemik. Dan telah hadir di studio dua anak muda yang luar biasa. Mereka dari pengurus Dewan Kerja Cabang Kota Gorontalo. Kami sapa yang pertama. Assalamualaikum Kak Sandi. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Sandi? Ya, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak Sandi. Ya, Kak Sandi ini adalah sehari-hari dia sebagai wakil sekretaris di Dewan Kerja Cabang dan dia juga masih melaksanakan studi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Dan di tengah-tengah kita juga hadir seorang wanita, seorang putri ya Kak Putri, namanya Kak Isti ya, dari Politeknik Kesehatan Gorontalo. Iya. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Dan aktivitas Kak Isti ini adalah dia pernah menjadi pramuka peduli, bagaimana ia berbakti kepada negeri dengan memberikan atau mengumpulkan donasi-donasi untuk bantuan-bantuan saudara kita. Dan kemarin juga Kak Isti dengan Kak Sandi juga dan kawan-kawan semua, mereka membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, terutama di Palu, dan perannya luar biasa. Dan inilah generasi-generasi milenial yang tentunya diharapkan apapun kita semua bisa berbakti untuk negeri. Hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air sebagian dari iman. Ya, salah satunya kita bisa berbakti. Kenapa kita harus berbakti? Karena memang kita adalah anak negeri, kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia. Tentunya kita akan berbuat baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Baik, kita awali dulu dialog. Pertanyaan pertama mungkin untuk Kak Sandi ya. Kak Sandi, di era pandemik ini apa sih yang bisa dilakukan oleh anggota Pramuka, terutama mungkin untuk tingkatan penggalang dan penegak? Kira-kira apa yang bisa dilakukan Kak Sandi? Silakan. Ya, selamat siang terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang sementara menyaksikan secara live di TV MTS Negeri 1 Gorontalo. Berbicara tentang pandemik ini, mungkin ini tahun kedua kita yang sementara dilanda oleh pandemik. Beberapa kegiatan yang sampai dengan saat ini terkendala, itu mungkin sudah tahun kedua karena beberapa kegiatan juga sudah diundur. Yang sebenarnya tahun ini itu akan dilaksanakan Jambore Nasional yang ke-12, tepatnya di Cibubur, Jakarta. Tapi karena berhubung pandemik, ya mungkin akan diundur entah sampai dengan kapan. Nah, tapi bagaimana kita bicara tentang peran pramuka di masa pandemi itu mungkin lebih banyak, dan sampai dengan saat ini tahun kedua, hal yang tidak mungkin kita tidak memiliki kreativitas ataupun inovasi yang kita keluarkan.
Begitu Kak. Nah, sampai dengan saat ini juga kita melihat beberapa pramuka khususnya yang ada di Kota Gorontalo itu beberapa yang aktif khususnya untuk penggalang itu yang saya lihat sampai dengan saat ini itu MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Alhamdulillah. Makasih Kak. Iya, di samping aktif itu, mereka pun juga bagaimana lebih mengaktifkan, khususnya salah satunya ini media tersebut, itu mungkin lebih dari inovasi teman-teman pramuka, khususnya di MTS 1. Nah, peran kita sebagai anggota pramuka, jangan jadikan pandemi ini adalah salah satu kendala dalam kita beraktivitas, seperti itu. Dan salah satunya juga, bagaimana kita harus memunculkan kreativitas ataupun inovasi yang ada. Entah dari mungkin kita laksanakan seperti ini ataupun buat daring itu tidak boring. Oh, betul. Ya, seperti itu. Karena kebanyakan anak-anak itu kan melihat cuman virtual ataupun cuman di rumah, kadang mungkin menerima materi, kadang pakai seragam, tapi kan di bawah enggak. Tapi nah, bagaimana kita lebih munculkan itu, karena di pramuka itu kita lebih dibajarkan bagaimana sikap disiplin, berani dan setia. Dan terutamanya ketika kita lihat lagi khususnya isi dari Dasar Dharma Pramuka itu lebih mengena khususnya di pandemi ini, karena di Dasar Dharma Pramuka juga itu ada tentang cinta alam, kasih sayang sama manusia, kan lebih bagaimana kita menjaga alam kita supaya kita terhindar dari pandemi ini, seperti itu. Iya, benar Kak Sandi. Memang pada sebelum masa pandemik ya, anak-anak khususnya penggalang mereka bisa melaksanakan perkemahan yang sebagaimana biasa juga di penerimaan tamu penggalang di gugus depan 0828508286 Pangkalan MTS 1 Kota Gorontalo juga biasanya berkemah 3 hari ya. 3 hari. Disitulah anak-anak bisa menambah pengalaman mereka khususnya di pramuka. Salah satunya Kak Sandi tadi katakan pramuka salah satunya adalah melatih kedisiplinan. Iya, betul. Salah satunya adalah disiplin waktu, juga disiplin berpakaian. Sendiri. Nah, sampai sekarang ini saya lihat Kak Sandi dengan Kak Isti ya, pakainya tetap rapi dimanapun berjalan. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki disiplin, jiwa ya. pramuka, Iya, betul, terutama betul. disiplin ya, Kak Iya, Sandi ya. Ini memang menarik ya. Kak Sandi, saya masih ingin ngobrol dengan Kakak, tapi saya ingin juga dengar Kak Isti ya. Kak Isti juga sekarang masih magang di Dewan Kerja Iya, juga, iya. dan Kak Isti juga kemarin salah satu juga anggota Pramuka Peduli ya. Nah, Iya. boleh ceritakan sedikit pengalaman Kak Isti ya, Iya. terkait dengan sebagai Pramuka Peduli. Apa kira-kira pengalaman yang menarik bisa diceritakan? Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Kak. Iya. Jadi kalau untuk bicara mengenai apa sih kesan saya sebagai anggota Pramuka Peduli, itu sangat banyak. Karena yang tadinya saya tidak menemukan itu di hal-hal lain, tapi saya bisa menemukannya di saya sebagai anggota Pramuka Peduli. Yang terutamanya itu adalah bagaimana kita kayak care kepada seseorang, itu kayak lebih apa ya namanya, kayak lebih terasa, bisa lebih peduli kepada orang, apalagi orang yang kurang mampu ataupun yang sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi di saya sebagai anggota Pramuka Peduli dan sekarang juga sementara magang di Dewan Kerja Cabang, itu kayak lebih apa ya namanya, kayak lebih bersemangat lagi karena melihat banyak sekali di luaran sana orang-orang yang bersemangat untuk menjalani hidupnya. Jadi kita juga sebagai generasi muda juga harus tetap semangat gitu, apalagi membantu orang lain yang masih kena musibah. Jadi kita bisa saling tolong menolong dan bisa lebih, karena di Pramuka Peduli itu selain kita juga apa namanya membantu orang-orang yang kena musibah, kita juga lebih memfokuskan ke lingkungan. Karena lingkungan ya kita harus berterima kasih dari lingkungan, karena dari lingkungan lah yang bersih kita bisa hidup dengan bagus, bisa bernapas dengan bagus. Jadi itu sih dari kesannya saya sebagai anggota Pramuli. Iya, Peduli. saya merinding loh dengar ceritanya Kak Isti tadi, bagaimana ya kita peduli dengan sesama. Iya. Karena memang kita hidup di sosial ya, hidup Iya. di sosial. Bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini, waktu di Palu itu berapa yang bisa dikumpulkan? Beberapa untuk saudara-saudara kita ya di Palu. Iya, jadi kalau untuk sumbangan yang kami kumpulkan di jalan-jalan itu sekitar kurang lebih
sejutaan lebih. Iya, sejutaan ya, Masya Tapi masih ada juga yang dari orang-orang yang baik hati, Masya Allah. iya, alhamdulillah, yang mau berpartisipasi atau ikut serta memberikan bantuan gitu. Dan ada juga yang tidak mengikut sertakan namanya, dan itu kami sangat berterima Masya kasih. Allah. Iya. Setelah itu kami rangkum semua dana-dananya, dan alhamdulillah terkumpul. Itu kurang lebih banyak karena ada Iya. beberapa aliansi dan organisasi pun Iya. itu turut serta, karena kita kan di Kuarcap Kota Gorontalo itu khususnya Pramuka Peduli Kota, kita sempat buat salah satu posko untuk membantu meringankan teman-teman ataupun saudara kita yang ada di Palu waktu itu. Iya. Nah, makanya dengan kita buat posko itu, jadi bukan cuma dari kita saja yang menyumbangkan ataupun meringankan beban, tapi itu ada beberapa aliansi ataupun organisasi yang sempat menitipkan amanahnya untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Masya Allah, luar biasa. Saya merinding dua peran pemuda ini. Ini generasi milenial, bukan dua saja. Saya termasuk generasi iya. milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di tahun 1980 ke atas. Jadi saya termasuk generasi milenial, Iya, dan betul sekali. kakak-kakak juga termasuk generasi milenial. Baik pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, dialog kita semakin menarik sekali, dan nanti kita akan gali lebih dalam, dan tetap di channel MTSN 1 Go TV, Hebat Media Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati Esnuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, memberikan apresiasi kepada MTSN 1 Go TV atas kreativitasnya membangun pendidikan melalui literasi digital. MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bergabung di obrolan madrasah di MTSN 1 Go TV, Hebat Media Edukasi. Dan kali ini saya akan berdialog kembali dengan dua narasumber kita, dua orang yang memang luar biasa, yang perannya sampai saat ini mereka lah generasi-generasi kita yang mungkin akan melanjutkan perjuangan para pahlawan khususnya di masa pandemik saat ini. Tetap kita sama-sama berjuang dan berbakti untuk negeri kita tercinta Indonesia. Jadi tadi Kak Sandi tadi menceritakan juga, ternyata juga di Gorontalo kemarin ada musibah banjir itu, pramuka juga turun ya. Iya, turun. Bisa diceritakan itu Kak? Itu tepatnya pada tahun kemarin 2020 kan, awal-awal pandemik itu kurang lebih dari bulan Maret. Tapi pada tahun kemarin itu Gorontalo kan mengalami banjir kurang lebih pada bulan Juli. Itu kurang lebih sampai dengan 8 kali pengungsi masuk di Belalimbui. Pada waktu itu posko induk itu kita laksanakan di Belalimbui, tepatnya di dekat Taruna Gorontalo. Nah, di situ sudah turun berbagai macam organisasi dari BNPB dan dari Satgas dan lain sebagainya. Tapi ketika kita Pramuka Peduli khususnya Kota Gorontalo pun ikut serta turun di lokasi tersebut, dari bagaimana kita sebagai anggota Pramuka pendekatan dengan anak-anak, khususnya karena trauma healing yang mungkin yang membuat mereka membuat mereka itu sampai dengan sedih karena barang-barangnya ada mungkin yang rusak ataupun hanyut, dan mungkin ada beberapa anak-anak yang lebih tidak tahu apa yang akan mereka laksanakan, karena kebanyakan itu yang kita lihat banyak barang-barang yang sudah tidak ada yang sempat hanyut. Karena itu kemarin titik banjirnya itu kurang lebih berapa meter, karena itu sudah melebihi lantai 2
kemarin. Nah, makanya kita khususnya di Pramuka Kota Gorontalo, walaupun di masa pandemi, kita lebih turunkan bagaimana niat kita terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada. Termasuk juga Kak Isti ini adalah salah satu yang kita turunkan sama-sama bagaimana mengevakuasi sampai dengan bagaimana kita mendekatkan jiwa sosial kita entah dari trauma healing ataupun kita psikologi sosialnya mereka, karena banyak kan mereka yang sudah sudah tidak bisa lagi ceria seperti kemarin, dan bahkan waktu itu yang sangat berkesan buat saya atau sangat membekas buat saya itu pada terakhir kali banjir di Belelimbo itu tepatnya pada Idul Adha tahun kemarin. Nah, makanya saya juga mungkin sedih karena posisinya pada saat Idul Adha, tetapi mereka melaksanakan sholat Idul Adha itu hanya di Belelimbo atau di posko induk. Sampai dengan kita itu rasa gimana ya, banyak orang yang mungkin melaksanakan Idul Adha bersama keluarga di tempat yang mungkin nyaman dan lain sebagainya, akan tetapi mereka keluarga yang mungkin melaksanakan di tempat pengungsian dan dalam kondisi yang ya tidak seperti yang kita inginkan, seperti itu. Masya Allah. Kak Isti takut nggak ketika nolong orang? Sebenarnya kalau untuk takut sih sedikit Sedikit, ada. Ya, jadi karena rasa takutnya itu bukan takut untuk menolong, itu tidak ada. Cuma takutnya itu jangan sampai saya niatnya menolong tapi malah memperkeruh masalah atau malah lebih menambah yang saya tolong gitu. Tapi kita kelebihannya ya Kak Sandi dengan Kak Isti bahwa di Pramuka itu kita diajarkan tekpram, kemudian diajarkan juga bagaimana ketika menolong pertolongan gawat darurat, BP3 termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan itu kita diajarkan di Pramuka, dan tentunya Kak Isti punya pengalaman yang sangat menarik juga Kak Sandi ya, bagaimana membantu orang. Suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang terbaik itu? Nabi menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas, mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya melihat kedua kakak ini ya memang begitulah keterpanggilan Pramuka. Kita juga sering diingatkan di dasar dharma cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Baik Kak, saya ini menarik sekali ingin diskusi dengan Kakak. Nah sekarang saya ingin tanya Kak, ada nggak ya semacam peran tadi Kak katakan bahwa kegiatan kita biasanya di alam bebas, kita berkemah, kita berkemping. Nah saat ini kita tidak bisa berkemah, tapi bagaimana kita bisa membuat kemah itu di rumah kita sendiri? Bagaimana kita bisa belajar ya, kalau di tenda kita bisa memasak sendiri. Nah bagaimana kira-kira mungkin ada nggak tips buat adik-adik pramuka, khususnya pramuka penggalang atau penegak di rumah masing-masing? Bisa nggak kita memulai dari diri sendiri, misalnya ibunya memasak dibantu supaya kita bisa masak. Ini seperti apa Kak? Mungkin dibagi resepnya ke adik-adik ini. Ya, betul, terima kasih Kak. Jadi mungkin inovasi ataupun tips kepada teman-teman sekalian khususnya pramuka penggalang, penega maupun pandega yang dimanapun berada. Sampai dengan saat ini kita ketahui bersama bahwa di pramuka itu ada tanda kecakapan khusus, ada dari tanda kecakapan khusus memasak, mengatur rumah dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, memang sangat sulit buat kita laksanakan itu sendiri. Contohnya mungkin yel-yel ya, kita lihat bersama-sama. Bagaimana ketika kita yel-yel, tapi kita sendiri ya tidak mungkin berpikir bahwa tidak semangat lah. Karena kan berbicara tentang yel-yel itu kan menyatukan suara, menyatukan semangat dan lain sebagainya. Akan tetapi lebih dari media seperti ini kita munculkan semangat lagi kepada teman-teman pramuka, khususnya di penggalang maupun di penega ataupun pandega, karena sampai dengan saat ini memang masih belum dibolehkan untuk berkemah dan lain sebagainya, tapi kita tetap khususnya di Kuarcap Kota Gorontalo mengusahakan bagaimana supaya kita bisa laksanakan itu semi formal lah atau semi virtual. Mungkin ada yang kita laksanakan sebagian online dan sebagian offline. Jadi bisa jadi mungkin perkemahan 3 hari atau mungkin 4 hari ya, 4 hari. Jadi mungkin kita akan bagi, kalaupun diizinkan dari satuan tugas COVID, penanganan COVID. Jadi ketika 4 hari itu kita akan laksanakan ataupun kita akan bagi. Di hari pertama itu
yang sebagian itu 50% ikut Zoom atau virtual, yang sebagian itu tatap muka. Tapi kita ubah lagi besoknya lagi kita rolling lagi atau kita tukar lagi supaya lebih bagaimana memunculkan bahwa eksistensi di pramuka itu tidak cuma sampai dengan adanya COVID itu lebih down lagi. Iya, menarik ya tadi kakak katakan ada di tanda kecakapan khusus, Iya. ada memasak ya salah satunya. Betul. Kan bisa saja pada saat ujian SKU ya kak, misalnya lewat daring ya, kan tidak mengurangi nilai-nilai kita ketika kita melaksanakan di lapangan, kemudian kita melaksanakan di rumah. Misalnya kakak pembinanya menguji, Anda diuji bagaimana Anda bisa nggak masak. Artinya memasakkan hidangan itu bisa dinikmati oleh satu keluarga. Iya. Misalnya jadwal makan malam ya, yang masak di anggota pramuka pakai pramuka kemudian divideokan. Apalagi sekarang program kita adalah bagaimana anak-anak muda generasi milenial itu cakap dalam literasi digital ya. Tentunya iya, itu mereka buat vlog dikirimkan kemana-mana, itu kan jadi memotivasi ya. Anak pramuka juga bisa belajar di rumah. Nah kira-kira Kak Isti ini bisa memasak ya? Kalau ya namanya saya perempuan, karena saya juga sementara belajar. Belajar ya. Iya. Iya. Kalau untuk memasak yang lain bisa, tapi kalau masakan-masakan yang agak sulit itu masih sementara belajar. Masih sementara belajar ya, Iya. harus belajar. Iya. Saya juga tahu masak nanti di pramuka. Betul. Jadi dulu pernah masakan mie ya, mie pertama kali masak. Jadi ceritanya itu Kak dulu di perkemahan, suasananya cukup dingin, dan pada saat itu saya mendapatkan tugas memasak. Jadi kurving mie-nya gitu itu ya, Kak? ya jaga tenda, Iya, termasuk kurving. memasak. Betul, Akhirnya betul. masakannya itu mie-nya itu airnya habis. Jadi mie-nya membesar karena kelamaan nggak diangkat. Ya itu dulu pengalaman-pengalaman kita pada saat mengikuti kegiatan pramuka. Pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini dan tetap di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati Esnuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, memberikan apresiasi kepada MTSN 1 Go TV atas kreativitasnya membangun pendidikan melalui literasi digital. MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kardianto, selaku Ketua Majelis Pembimbing Gusdepan 08285 08286 Pangkalan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-60. Marilah kita berbakti tanpa henti. Satya bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sentosa, jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Nyala api kita, seru dasa dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Takwa kepada Tuhan, cinta alam dan kasih sayang, patriotisme
Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap di MTSN 1 Go TV di acara obrolan madrasah. Dan kali ini adalah sesi ketiga, seksi pemungkas, dan tentunya di hari pramuka yang ke-60, saya ingin tanya kepada dua generasi muda atau generasi milenial yang saat ini keduanya cakap dalam menggunakan literasi digital. Dan saya mau tanya ke Kak Sandi dulu, apa Kak Sandi cita-cita dan harapan Kak Sandi bisa disampaikan, terutama hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka, bisa disampaikan Kak Sandi? Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya bercerita sedikit terkait dengan masa lalu saya. Boleh, Selama boleh waktu Kak, boleh. Iya. Saya kan alumni juga dari madrasah, jadi bagaimana cinta saya kepada madrasah seperti Asya Allah. itu. Saya menyelesaikan studi saya itu di MAN 1 Kota Gorontalo, yang sebelahan dengan MT1. Saya bercita-cita selama saya menjadi anggota pramuka ataupun menjadi anggota Bantara itu pengen sekali bagaimana ketika Hari Pramuka itu berada di Istana Negara ataupun berada di Cibubur, Jakarta. Masya Allah. Bercita-cita dari masih kelas 10 hingga kelas 11, 12 belum kesampaian. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala pada ketika saya 2016 bergabung setelah lulus dari MAN 1 Kota Gorontalo, gabung dengan Dewan Kerja, alhamdulillah mungkin jalan saya di situ 2017 pada waktu kegiatan Raimuna Nasional, itu pertemuan penega pandega se-Indonesia, kurang lebih 15.000 peserta pada waktu itu. Alhamdulillah mungkin rezeki saya dan cita-cita saya hingga pada waktu itu tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus berada di Cibubur, Jakarta. Alhamdulillah. Makanya itu membuat saya motivasi hingga sampai dengan saat ini eksistensi saya dan peran saya aktif di pramuka. Kalau mau dipikir, orang lain mungkin berpikir ketika ya sudahlah walaupun tidak berkesampaian, tapi kalaupun saya sendiri memang saya niatkan insya Allah kalaupun jalan Allah itu ada, ya alhamdulillah ada. Nah makanya pada saat ini mungkin Hari Pramuka 2017 berbeda dengan tahun ini. Karena mungkin yang tahun 2017 kita berkumpul kurang lebih ada 15.000 peserta se-Indonesia. Akan tapi pada tahun kali ini yang perayaan ke-60 mungkin lebih di virtual ataupun di rumah masing-masing. Akan tapi mungkin lebih semangat buat teman-teman sekalian. Jangan patah semangat buat kalian untuk mengikuti kegiatan pramuka. Apapun yang kalian cita-citakan, insya Allah pasti akan kesampaian seperti itu. Amin, alhamdulillah. Amin, ya yang Rabbal penting tekad bulat dan kemauan keras. Betul Dan sekali, tentunya Kak. tetap berdoa. Yang penting Ya, tetap bisa berdoa. disampaikan kira-kira harapan kakak ya untuk saat ini untuk adik-adik pramuka agar tetap semangat. Mungkin pesan-pesan kakak untuk adik-adik. Ya, harapan saya buat teman-teman semua pramuka yang ada dimanapun kalian berada, intinya jangan jadikan pandemi ini sebagai mengurangi rasa semangat teman-teman sekalian. Jangan buat pandemi ini mematahkan semangat kakak sekalian. Buat saya jadikan bagaimana pandemi ini supaya lebih produktif lagi. Bagaimana kita ke depannya, walaupun kita berkemah itu hanya di sekarang dulu waktu kita berkemah secara berkontingen, secara ramai, akan tetapi bagaimana ketika perkemahan tahun ini ataupun akan dilaksanakan insya Allah itu bulan November, insya Allah akan dilaksanakan PWN, Perkemahan Wiraka Nasional itu tingkat penega pandega di Jambi. Insya Allah teman-teman sekalian khususnya di tingkat penega pandega insya Allah bisa mengikuti kegiatan seperti itu. Dan insya Allah tahun depan itu ada Jambore Nasional. Semoga lagi MTS Negeri bisa terutus lagi ke sana. Amin. Amin, amin. Makasih Kak. Baik, sekarang ke Kak Isti ya. iya. Kira-kira apa harapan Kak Isti di Hari Pramuka yang ke-62 ini Kak? Silakan Kak. Iya, terima kasih. Jadi harapan saya itu lebih ke bagaimana generasi muda sekarang itu harus bisa dan harus lebih berpikir positif ke depannya. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu baik, insya Allah akan diridhoi Allah dan hal-hal itu pasti akan baik. Kalau sudah pemikirannya negatif ya bawaannya juga pasti akan negatif gitu. Karena saya juga masuk pramuka itu karena ya didasari oleh keinginan saya ingin menghargai waktu. Karena waktu itu menurut saya waktu itu sebelum masuk pramuka saya itu sering terlambat. Itu jadi kayak ya ampun, kayak hidup itu kayak bagaimana ya, kayak sia-sia, hilang berapa menit
rugi lagi waktunya. Jadi semenjak masuk pramuka, alhamdulillah sekarang sudah jauh bisa lebih menghargai waktu, dan bahkan kalau misalkan ada teman-teman kalau misalkan kerja kelompok ada yang Iya. terlambat, saya yang jadi kayak, ih kenapa sih harus terlambat, maksudnya kayak lebih marah gitu ke mereka gitu. Jadi harapannya itu saja sih. Iya, pesan kakak untuk adik-adik kita yang ada di rumah. Ya, kalau untuk pesan harus lebih kreatif lagi, karena ya namanya pandemi kan kita belum bisa bergabung atau berkumpul-kumpul, jadi gunakan ini sebagai melatih ataupun mengeksplor kreativitasnya anak-anak muda, sehingga kan pramuka itu dikenal ya kita hanya militer, hanya di lapangan. Jadi di sini loh kita tunjukkan anak pramuka ini bisa ini loh, bisa itu, kita bisa berkreasi gitu. Itu saja. Iya, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, dari dialog ini saya bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa pramuka sejatinya adalah bagaimana anak-anak muda mampu berkarya walaupun di masa pandemik. Jadi kalau kita kegiatannya yang biasanya di alam, kita harus virtual atau daring, ya jangan membuat boring. Kita buat bagaimana kita enjoy, menikmatinya, ya salah satunya bagaimana kita membangun disiplin yang tadinya di alam luas atau tadinya di tenda, tapi kita membuat kedisiplinan itu di rumah. Bagaimana kita menjadwalkan diri kita sendiri. Tadi Kak Isti katakan waktu itu adalah uang, waktu itu adalah terbaik. Bagaimana kita membangun disiplin juga. Tadi juga Kak Sandi juga mengajak kepada kita agar tetap produktif di masa pandemik, bukan merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa pasrah. Baik pemirsa, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah menemani kami di obrolan madrasah, dan tentunya kami ingatkan bahwa kita saat ini masih di masa pandemi COVID-19. Mari kita patuhi 5M, yakni kita menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Dan satu lagi adalah D, yaitu doa. Kita langitkan doa untuk bangsa kita, untuk negeri kita tercinta Indonesia, agar terbebas dari wabah COVID-19. Dan saya minta waktu Kak, kira-kira 30 detik ya. Kita doakan juga untuk para pahlawan kita, para syuhada, para pejuang COVID-19 yang wafat, yang meninggal dunia, termasuk guru kita Ibu Lin Haji Ali dan Kak Endi ya, betul, dan Kak kakak-kakak lainnya. Kita kirim surah Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Boleh saya pandu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Al-Fatihah. Baik sahabat madrasah, terima kasih. Waktu ternyata ingin sekali rasanya berdialog dengan dua generasi milenial yang luar biasa. Dialog ini mungkin akan menginspirasi buat adik-adik semua, dan jangan dibagi sendiri. Di abad 21 saat ini bagaimana kita mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan. Video ini akan bermanfaat jika kita bagi juga, kita share ke sesama sosial media, dimanapun kita bisa bagi ke sahabat saudara kita. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel MTSN 1 Go TV, Hebat Media Edukasi. Atas nama saya pribadi Karcianto dan atas nama kru yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Pramuka. Semoga pramuka akan menjadi yang lebih baik lagi, bermanfaat dan tetap berbakti untuk negeri. Satya bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Pakai masker Kak. Iya.